Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arini dari Prodi Teknik Industri Universitas Mula Warman Angkatan 2020 dengan NIM 20090303614. Video kali ini untuk memenuhi tugas video modul 2 Praktikum Industri 1, yaitu penggunaan aplikasi AutoCAD, menggambar dan memodifikasi objek 2 dimensi part 2. Saya berasal dari kelompok kecil 1.6 mengerjakan soal nomor 1 dan teman saya Arika Putri Nabawiyah mengerjakan soal nomor 2. Langsung saja kita buka aplikasi AutoCAD-nya. Seperti yang terlihat, di sini saya menggunakan aplikasi AutoCAD tahun 2021. Jika mengklik templates, akan ada banyak sekali templates yang sudah disediakan. Nanti saya akan menggunakan Akadiso DWT. Kemudian desain dokumen. Desain dokumen sendiri merupakan hasil dari gambar yang sudah pernah kita kerjakan. Kita klik Akadiso DWT. Kemudian otomatis akan masuk ke lembar kerja. Lalu kita ketik UN atau units, kemudian di enter. Di sini bisa mengatur satuan dalam menggambar. Saya menggunakan milimeter, kemudian ada presisi yaitu angka di belakang koma. Jika sudah diatur, klik OK. Lalu kita aktifkan fungsi ortho, kemudian klik on. Fungsi dari ortho sendiri adalah agar garis yang kita buat tegak lurus. Setelah itu kita ketik ini image attach. Karena saya tidak bisa men-share screen soalnya, jadi saya akan menempelkan soalnya pada lembar kerja. Klik open, kemudian OK. Saya letakkan di sini. Ini bisa diatur besarnya mau seberapa. Kemudian kita geser dengan pen. Di sini ada lingkaran dengan diameter 28 dan 60. Kita buat dulu circle diameter 28 dan 60. Kemudian polyline ke kanan sejauh 60. Enter. Pilih objeknya, ketik M. Enter. Kemudian tarik ke kiri 30, lalu di enter. Setelah itu polyline lagi. Pilih titik pusatnya ini, tarik ke bawah 200. Enter, enter. Buat lagi garis ke kanan 60. Lalu di enter, enter. Pilih objeknya, ketik M atau move. Tarik ke kiri 30. Ini ada sisanya, bisa kita gunakan tool trim. Kita trim. Setelah itu kita buat lagi garis bantu. Di sini 113. Enter. Enter lagi. Kemudian kita buat lagi garis ke bawah 113. Tarik ke kanan. Saya menggunakan garis ke kanan 150. Kemudian di enter. Enter lagi. Seperti yang terlihat di sini ada ke kanan 6 dan ke bawah 5. Kita buat dulu garisnya. Kita geser. Kita pilih polyline. Ke kanan 6 dan ke bawah 5. Lalu saya ke kanan lagi 150. Di enter. Enter. Kemudian kita buat lingkaran dengan radius ini 20. Kita pilih circle, radius 20. Enter. Kita pilih lingkarannya, kita pindahkan ke kanan sejauh 40. Kemudian ke bawah sejauh 30. Setelah itu kita buat lagi circle
dengan radius ini 46. Kita buat di sini 46, enter. Setelah itu kita buat lingkaran dengan radius 65 seperti yang terlihat di sini. Ini 65. Kita pindah dulu, ketik P. Radius, circle radius 65. Sini kita ketikkan nilainya 65, enter. Setelah itu kita buat kita trim dulu. Ini kita trim. Nah, setelah di trim, kita buat garis bantu polyline ke kanan 100, kemudian di enter lagi. Setelah itu kita buat garis singgung. Dari ini ketik tan, enter. Nah, ini lingkaran yang berwarna hijau, kita klik aja, enter. Setelah itu kita buat lagi garis dari sini ke titik ini. Titik ini ya, yang hijau. Kemudian di enter. Setelah itu kita geser dulu. Setelah itu kita buat lingkaran dengan radius ini 25 dan 60. Kita buat circle radius, kita letakkan di tengah 25, enter. Kemudian lagi circle radius 60, lalu enter. Setelah itu kita trim sisa-sisa lingkarannya. Kita trim. Ini kita trim semua. Ini juga. Kita geser dulu. Kemudian kita trim. Coba kita lihat dulu di soal. Radius 60. Oke, kita trim. Kemudian kita enter. Setelah jadi begini, kita buat line dulu ke kanan 70, enter. Ini ya, line 70. Ini 70. Kemudian kita buat circle dengan radius 8. Kita circle radius 8. Kemudian kita pilih arc atau busur yang center start angle. Kita letakkan di yang 70, kemudian di titik ini tarik ke atas dengan sudut 50 derajat.
enter, kemudian kita klik, akan muncul radius, kita pilih radius, ketik 45, kemudian enter. Setelah itu, kita pindahkan lingkarannya. Ketik T. Setelah itu kita klik ini di annotation, kita pilih align dari titik ini ke titik ini adalah sorry kita ulang, kita pilih, kemudian ke titik ini, ketik nilainya 37, enter. Setelah itu kita gunakan arc start and radius, kemudian kita pilih dari titik ini ke sini dengan radius 45. Nah, maka akan otomatis terbentuk. Lalu kita hapus garis bantunya. Hapus. Nah, sudah terbentuk. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Putri Nabawiyah, NIM 2009036049, mahasiswa Teknik Industri Universitas Purwakarta angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengerjaan soal nomor 2 modul 3. Saya dari kelompok 1.6. Partner saya yaitu Chandra Arini. Jadi pada soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat gambar atau bentuk logo Android. Cara pengerjaannya yaitu menggunakan aplikasi yang bernama AutoCAD dengan menggunakan tools yang telah disediakan seperti line, polyline, circle, arc, dimension, trim, dan lain sebagainya.
Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, nih, tools awal AutoCAD terdapat di bawah Start Drawing, yaitu pemilihan templates. Templates disesuaikan dengan satuan gambar yang dibutuhkan. Pada AutoCAD disediakan templates yang menggunakan satuan mm, inch, feet, dan ukuran lainnya. Selain itu terdapat recent documents, yang merupakan hasil kerja yang telah dilakukan. Jika akan menggambar menggunakan ukuran milimeter, gunakan templates AKDISO DWT, kemudian otomatis akan masuk ke lembar kerja. Kita pakai templates AKDISO DWT. Nah, sudah masuk ke lembar kerja. Lalu langkah kedua, setelah masuk ke lembar kerja, silakan masuk ke pengaturan units. Kita ketik units, enter. Nah, di sini ada precision-nya. Kita ubah jadi 0.0. Satuannya milimeter, dan di sini lighting-nya kita ubah jadi internasional. Pencet OK. Nah, di sini kita setting dulu. Kita aktifkan ortho. Ortonya udah on dengan cara tekan F8. Lalu kita tekan F9 untuk mengaktifkan snap-nya. Terus kita snap setting, di sini kita ubah jadi 0,5, enter. Lagi, dan di sini juga 0,5, enter. Nah, habis itu kita zoom dulu, karena ini masih terlalu. Kita zoom. Nah, kira-kira segini lah ya. Terus, langkah ketiga itu kita gunakan tools line. Pertama-tama kita kita tentukan titik awal. Titik awalnya kita pilih di sini. Terus kita tarik ke arah kanan sejauh 51 mm. Lalu ke bawah, saran ya? Kita kecilin dulu deh. mm, lalu ke bawah juga 46, enter. Ke kiri 51, enter. Ke atas 46, enter. Lalu langkah keempatnya yaitu kita membuat garis bantu. Nah, lalu kita bisa membuat lingkaran dengan garis bantu itu. Jadi di sini kita tarik garis sejauh 2,5 mm, 2,5 mm, enter. Lalu ke atas juga 2,5 mm, enter. Nah, terus kita gunakan tool circle di sini, center radius. Kita pilih titiknya di ujung garis batu, kita masukkan 2,5, enter. Nah, lalu kita bikin garis bantu lagi di sebelah kanan. Kita tarik garis sejauh 2,5 ke arah kiri, lalu ke arah atas 2,5 ke arah atas. Baru kita bikin lingkaran lagi dengan tool center radius. Di sini kita masukkan nilai 2,5, enter, baru escape. Nah, terus langkah kelima, kita mau membuat kaki kiri. Pertama-tama, kita tarik garis line dari sudut kiri bawah di sini ke arah kanan dengan ukuran 6,5 mm, lalu ke arah bawah sejauh 11 mm, lalu ke arah kanan lagi dengan ukuran 6,25, enter, lalu ke arah kanan lagi 6,25, enter, baru ke arah atas sejauh 11 mm, enter. Nah, di sini kita mau menggunakan tools arc yang start, center, sama end. Pertama kita pilih titik awal, baru kita pilih titik tengahnya. Nah, setelah itu kita pilih titik akhirnya. Jadi terbentuk busur lingkaran. Lalu kita bikin lagi kaki yang di sebelah kanan untuk langkah ke-6 ini.
Sesuai cara yang tadi, kita tarik dari sini ke arah kiri sejauh 6,5 mm, ke arah bawah 11 mm, ke arah kiri 6,25 enter, ke arah kiri lagi 6,25 enter, lalu ke arah atas 11 enter. Nah, lalu kita bikin busur lingkaran lagi menggunakan tools arc yang start, center, end. Seperti tadi, kita pilih titik awal, lalu titik tengah, dan titik akhirnya di sini. Baru kita isi. Lalu langkah selanjutnya, langkah ketujuh, yaitu kita mau buat tangannya. Sini dulu. Nah, di sini kita gunakan tools line lagi. Pertama-tama, tarik garis menggunakan tools line dari bidang atas, bagian tengah, midpoint, ke arah kiri dengan ukuran 32,1 mm, enter. Lalu ke arah bawah untuk menentukan titik tengah lingkaran dengan panjang 3,6 mm ke bawah. Lalu kita escape. Nah, di sini kita menggunakan tool circle lagi yang center radius. Kita taruh di ujung garis bantu dan kita masukkan nilai 3,6 enter. Nah, setelah itu kita gunakan tools lain lagi dari ujung sini ke bawah sejauh 30,8 mm enter. Di ujung situ kita gunakan lagi tools circle yang center radius. Di sini kita masukin nilai 3,6 lagi, sama seperti yang di atas. Baru kita escape. Nah, di sini kita bikin garis bantu lagi buat bikin tangannya. Kita tarik dari tengah lingkaran ke kanan sejauh 3,6 meter. Baru dari tengah juga menggunakan tool circle center radius ke arah kiri sejauh 3,6 juga. Nah, lalu setelah itu kita tarik dari ujung sini ke bawah sejauh 30,8 meter. Lalu yang sebelah kanan juga kita tarik ke bawah sejauh 30,8 enter. Nah, setelah itu langkah ke-8 kita mau proses pembuatan bagian tangan kanan sesuai cara yang tadi. Dari titik tengah ke kanan sejauh 32,1 meter, lalu ke bawah 3,6 meter. Baru kita bikin lingkaran lagi dengan tool circle center radius di sini sebesar 3,6 enter. Lalu kita tarik garis lagi dari sini ke bawah sejauh 30,8 enter. Baru kita bikin garis bantu dari titik tengah ke kanan sejauh 3,6 enter. Baru dari titik tengah lingkaran ke kiri sejauh 3,6 enter. Escape. Nah, baru kita bisa tarik garis ke bawah sejauh 30,8 enter. Dan sebelah kanannya lagi di sini tarik sejauh 30,8 enter. Lalu kita bikin lingkaran lagi dengan tool circle center radius di tengah sini dan masukkan diameter 3,6 enter. Lalu langkah selanjutnya, langkah ke-9, sini kita mau buat bagian kepalanya. Nah, pertama-tama tarik garis menggunakan tool slide dari bidang atas sebagian kiri ke arah atas dengan ukuran 3,8 mm. Tarik atas 3,8 enter. Nah, baru
kita tarik garis sejauh 52. Kita pakai dari sini aja, ke sini ke kanan 26, enter. Lalu ke sini 50. Nah, setelah itu kita gunakan tools start yang start center end. Kita pilih titik awalnya, baru titik tengahnya, dan kita dari kanan. Start center end. Titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Skip. Nah, setelah itu, langkah ke-10, kita mau bikin matanya. Pertama, kita tarik garis menggunakan tools line dari tengah ke arah atas dengan ukuran 14 mm. 14. Escape. Ke arah kanan untuk menentukan titik tengah lingkaran dengan ukuran 11 mm. Dari sini ke kiri sejauh 11. Lalu dari sini ke kanan sejauh 22. Nah, di tiap titik garis bantu ini kita bikin lingkaran dengan tool circle center radius atau circle center diameter. Nah, di sini kita masukkan diameternya 5 meter. Lalu tadi center diameter 5 meter. Sudah. Lalu langkah 11 kita mau buat antena di bagian kepalanya. Langkah pertama yaitu tarik garis menggunakan tools line dari tengah ke arah atas dengan ukuran 24,25 cm. Nah, lalu ke arah kanan untuk menentukan titik awal antena. Ke arah kanan dengan ukuran 8. Ke arah kiri dengan ukuran 8. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah sejauh dari sini sejauh 3 aja. Skip. Lalu sebelahnya lagi 3. Skip. Nah, setelah itu tarik garis lagi menggunakan tool slide. Kita nonaktifkan ortonya dulu. Nah, udah gunakan tool slide. Dari titik awal bagian kiri ke arah 120 derajat dengan ukuran 13 mm. 13, kalau kita pencet tab, masukkan derajatnya 120 derajat. Lalu tarik garis ke arah 150 derajat dengan ukuran 1,2 tab, masukkan derajatnya 150. Enter. Lalu tarik garis ke arah 60 derajat dengan ukuran 13 mm. Tab, masukkan derajatnya 60. Lalu langkah ke-12, kita bikin antena di bagian sebelah kanan. Seperti cara yang tadi, kita tarik garis sejauh 13 dan tab, kita masukkan derajatnya. Yang pertama itu derajat yang pertama itu 60, baru enter. Lalu ke arah bawah dengan jarak 1, di sini
13 tab 60, enter. 1,2, setelah itu masukkan sudutnya 30, enter. Lalu ke arah bawah masukkan 13 tab dan sudutnya 120, enter. Lalu kita escape. Terus kita zoom. Sini kita mau bikin busur lingkaran dengan menggunakan tools arc start center end. Pilih titik awalnya, lalu titik tengah dan titik akhir. Lalu sebelahnya lagi dengan tools yang sama, awal, titik tengah dan titik akhir. Lalu langkah ke-13 kita menggunakan tools trim. Trim ini apa sih? Trim ini berfungsi untuk menghapus objek-objek yang tidak diperlukan. Jadi bisa menghapus. Hapus semua objek yang tidak diperlukan. Kita zoom aja biar lebih enak. Kita hapus objek-objek yang tidak diperlukan. Agak lama ya. Lalu langkah yang terakhir,
dimensi, tapi itu masih opsional. Terserah mau dipakai atau soalnya masih belum wajib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.